Mau lebar? Bang. Kamu sekarang kamu bisa sosialisasi jam dia sebenarnya bisa jam pokoknya di dalam Pak udah ibu ngomong terakhir kelompok ibunya mau lihat dulu kelompoknya juga lu pesantren Nomor 3 siapa Pak? apaan senang sa Fikri pesantrennya iya Sampai akhir itu sampai sampai tanggal 28 kan? kalau gitu Ya, SNK. Yang dari Itu pantas nggak bohong atau tidak? sekolah aing potret mah biasa. Ya, ya, nonton yuk. Biasa ya, begini harus pakai Sejarahnya. Sampai dasar kamu diputus. udah kejadian tiga S2 mau pada siap dengan jajanan dosen. Atasan terus ini satunya santri ya teman kurang nggak siap bimbing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah iman Tuhan sekali mengasih mengajukan min surah Mayyadillah pada musibata wa mayyadillah pada hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak dosen dan ibu bapak yang saya hormati para mahasiswa yang alhamdulillah pada hari ini bisa menghadiri perkuliahan seperti biasanya. Dan ini sesi kedua kita kembali diuji untuk mendengarkan ya. Karena ujian yang paling berat itu mendengarkan. Dan kita kembali diuji sekarang. Tadi setelah ujian pertama lulus ya dengan mendengarkan Quran dan Al-Ilham. Nah sekarang kita diuji lagi untuk mendengarkan Al-Quran ya.
karena nanti majelis melimpah. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ditugaskan kepada kelompok 3 kalau salah terkait dengan bagaimana konsep pendidikan di pondok pesantren Salafiyah. Ini mungkin sudah tidak asing lagi karena di sini banyak sekali para pelaku utama ya yang mempunyai pondok pesantren, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang dalam diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya pondok pesantren konsep pendidikannya dan perkembangannya sampai saat ini gitu ya. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu terkait dengan bagaimana konsep pendidikan pondok pesantren Salafi, untuk materi kami persilakan kepada narasumber Bapak Aan. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana yang kami hormati Bapak Syekh telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk memaparkan pada kesempatan kali ini kaitan dengan sistem pendidikan pondok pesantren Salafiyah. Kemudian yang selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah sama hadir, walaupun ya sudah ngantuk ataupun pikirannya kemana-mana, tapi mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di bulan yang penuh berkah ini, seluruh amal, seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya nafilah, dijadikan amal yang makbulah dan tentunya mendapatkan maghfirah, rahmat dan fadlnya Allah. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, di mana kaitan dengan latar belakang pondok pesantren Salafiyah ini. Sistem pendidikan pondok pesantren Salafiyah merupakan sebuah sistem pendidikan Islam tradisional, di mana yang menekankan pada pengajaran ajaran Islam yang murni berdasarkan pemahaman salafus saleh, atau apa itu disebutnya sabiqunal awalun, ya, orang-orang yang terdahulu. Kemudian pondok pesantren Salafiyah umumnya memberikan penekanan pada pengajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya secara intensif dengan kurikulum yang berbasis pada tradisi Islam klasik. Kemudian yang selanjutnya problematika sistem pendidikan pesantren, kaitan yang pertama adalah dengan kurikulum, keterbatasan aksesibilitas. Yang kedua, pendidikan karakter universal. Yang ketiga, kesenjangan generasi. Yang keempat,
Kemudian yang selanjutnya, yang pertama adalah kaitan pengertian pondok pesantren. Ini menurut Pak Ujan dalam Hendra Widodo dan Tik Nurhayati, kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran menjadi pesantren atau pesantren, di mana adalah pesantren ini menjadi tempat tinggal para santri, sedangkan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang sudah ada sejak sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian pesantren merupakan lembaga untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengimplementasikannya atau menerapkannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penekanan pada moral atau akhlak dalam kehidupan. Maka dengan demikian, pesantren itu sebagai lembaga pengkajian, selain pengkajian pendalaman terhadap Al-Quran, hadis, fikih, dan kitab-kitab yang lainnya, sekaligus pengamalan keislaman dalam kehidupan. Yang selanjutnya, sistem pendidikan pondok pesantren Salafiyah, di mana pondok pesantren Salafiyah umumnya memberikan penekanan pada pengajaran Al-Quran, kemudian hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya secara intensif atau terus-menerus dengan kurikulum yang berbasis pada tradisi Islam klasik. Kemudian yang kedua, ciri sistem pendidikan pondok pesantren Salafiyah, yang pertama adalah pengajarannya tradisional, yang kedua kurikulum agama, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat isolasi, kemudian yang kelima penghormatan terhadap tradisi, yang keenam pengembangan akhlak, yang ketujuh pengajaran bahasa. Yang selanjutnya adalah metode pendidikan pondok pesantren Salafiyah. Yang pertama ada wetonan, ya. Yang kedua slogan, yang ketiga hafalan. Mungkin ini sudah tidak asing lagi kaitan dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan di pondok pesantren. Yang selanjutnya, sudah Bisa. Terima kasih kepada Pak An yang telah memaparkan terkait materi terkait sistem pendidikan di pondok pesantren Salafiyah, ya. Hanya gambaran umum terkait sistem pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren Salafi. Untuk acara selanjutnya yakni diskusi terkait dengan sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren ini, ya. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, mungkin apalagi para pelaku yang lebih memahami terkait dengan bagaimana sistem pondok pesantren dan perkembangannya sampai hari ini. Untuk sesi pertama kami buka 3 penanya ataupun 3 penambah yang berikan pertanyaan atau pernyataan. Kami buka. Bagaimana pesantren Salafiyah mempromosikan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam yang murni? Mempromosikan Pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam yang murni. Satu lagi nggak boleh? oleh Pak Cina. Allah bisa ngomong iya, berarti mana yang di buku menuju diskon Ramadan 50%. Terus bagaimana menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan? Tadi kan ada tradisi dan lain sebagainya dengan perkembangan zaman dan kekinian yang sekarang, ya. Udah segitu aja. Pak Diki katanya mau.
ada. Yang pertama dari Bu Haji, dua video pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pesantren Salafi strategi pondok pesantren Salafi untuk mempromosikan pemahamannya juga terkait dengan ajaran Islam yang murni. Ya. Baik, melihat dari regulasi ya, lihat dari undang-undang yang berhubungan dengan pondok pesantren, di mana dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, pasal 1 ayat 1 bahwa yang namanya pesantren ini adalah di mana tujuannya adalah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berarti kaitan dengan ini adalah penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyemai akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana pondok pesantren itu adalah memberikan pemahaman yang murni terhadap para santrinya, termasuk tadi bahwa para pengelola pondok pesantren ini adalah mesti memahami kaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana sehingga tujuan dari pondok pesantren itu adalah sesuai dengan regulasi yang ada atau sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tadi adalah menjadikan para siswa para santri itu menjadi santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempunyai akhlakul karimah, akhlakul adimah. Hari ini kan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknik, tak sedikit para santri hari ini kan susah dikirimkan ke masjid atau susah untuk belajar. Bahkan ya di sana kalau dulu dikeprakeun ku keamanan teh nurut aya mah kalau di molototan sareng ngalapan. Nah, inilah berarti sudah pengaruh-pengaruh iptek terhadap pondok pesantren itu adalah hari ini sudah masuk. Dan bagaimana pondok pesantren Salafi ini bisa bertahan di kala gencarnya perkembangan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap para santri, sehingga akhlaknya adalah tetap terdidik, akhlakul adimahnya maupun akhlakul karimah. Dan di sini kan menjadi santri yang memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin, di mana tercermin dari sikap rahmatan lil alamin ini dari sikap rendah hati atau tawadhu, humble, kemudian toleran, keseimbangan, moderat, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mungkin itu wajib. Yang selanjutnya. Yang kedua, bagaimana menjaga tradisi dengan kemajuan saat ini begitu banyak. Ya betul, soalnya harus diikuti zaman. Tradisi yang sudah dipupuk dari sekian lama di pondok pesantren Salafi dengan menyikapi dengan kemajuan di zaman saat ini mungkin ya. Sebelum jauh mungkin ada rekan-rekan yang ingin jauh. Pak Haji, semangat Pak Haji, digeser. Rera. Paling cuma menguatkan Bu Haji. Atos biasa. Al muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi apa yang dulu yang baik itu pertahankan, mengambil yang baru yang lebih baik itu panginten. Cekap. Tapi mudahnya tadi. Jadi ada 4 wasiat Rasul kepada Bunda. Menurut Bunda, 4 wasiat tersebut lebih
aku cintai dibanding satunya dengan seisinya. Mempertahankan Nah itu salah satunya hukumi safinaka baina al-amin. Jadi kalau dalam pertahanan tradisi Amerika Islam itu dihubungkan dengan tantangan teknologi hari ini dalam berkembangnya sarana IT, sehingga muncul beberapa paradigma. Ada yang memang mentah menolak, kemudian ada juga yang ditelan bulat-bulat. Kemudian paradigma yang ketiga itu bagaimana bisa mengambil sisi positifnya dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Sehingga dari amanah Rasul kepada Abraha itu hukumi sakinah, berpokok sampah. Baina bahro amin karena lautan sangat dalam. Secara tekstual berarti ada lautan Pangandaran, Menunggu, dan lain sebagainya. Tapi kontekstualnya adalah bisa diartikan itu lautan TIK. Lautan TIK artinya bahwa 1444 tahun ke belakang Rasul itu telah memprediksi dan memberikan sebuah sikap ya, bagaimana ketika tradisi baik dalam Islam itu bisa dipertahankan dengan tantangan atau peluang dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, kemudian Safinah diartikan sebagai satu alat, satu sarana untuk menyeberangi lautan. Kontekstualnya dari Safinah itu bisa diartikan dengan tadi itu seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu ya. Jadi dalam penguatan itu aplikasi dari keimanan itu. Jadi bisa diartikan bahwa Sapianis itu kekuatan akidah, keabsahan ibadah, penataan Al-Quran 5, kemudian tanggung jawab dakwah, berkontribusi bisa dibilang. Artinya bahwa wabil khusus para santri dan semua generasi ini, mereka itu harus betul-betul dibekali dengan 5 faktor atau simpel dari pesan Rasul itu Safinah. Sehingga ketika mengarungi lautan TIK, lautan TIK itu betul-betul bisa mengambil manfaatnya dan menghindari madaratnya. Karena hari ini ya, kalau kita melihat dari seperti dalam kitab Minhajul Muslim ya, itu kalau mau ke toilet maka kalimat-kalimat yang suci itu harus disimpan ya. Rasul juga pernah membuka cincin ya, ketika mau masuk WC, kan itu ada harapan Muhammad Rasulullah. Terus kedua, berarti ketika mau masuk masjid sebagai tempat yang suci, berarti hal-hal yang tidak baik harus disimpan. Nah ini dampak dari generasi memang yang tidak dibekali dengan Safinah tadi. Dan hari ini kan mau apa di HP gitu kan ya. Artinya mungkin itu tersisa gitu kan hasil-hasil ini kan. Ketika mau masuk ke masjid berarti itu konsekuensinya seperti apa gitu kan ya. Nah akhirnya akan kembali bagaimana menguatkan kembali atau lebih khusus terhadap generasi ini kaitan dengan ekonominya pesantren. Dan salah satunya yang disebut saya tadi untuk mengambil jalan tengahnya itu di pondok pesantren Indonesia sendiri. Jadi si santri itu ya mereka dilarang bawa HP, kecuali hanya dalam waktu-waktu tertentu ketika itu dibutuhkan, misalnya dalam pelaksanaan tugas, tujuannya dari sebagainya, ketika komunikasi dengan orang tuanya. Tetapi secara full mereka itu dilarang. Dia konsekuensinya telah tertulis aturannya. Bagi yang bawa HP itu memilih satu di antara dua, dibogem atau nanti dijual kamu karena basement. Seperti itu ya. Karena itu dalam proses sebelum mereka itu paham lah bagaimana memiliki bekal bahwa bisa mengambil manfaat kemudian itu sampai. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendra dan Pak Jaksek yang telah memberikan gambaran bagaimana menjaga tradisi yang sudah ada yang baiknya, kemudian mengambil yang baik dari kemajuan teknologi saat ini, tidak menolak dengan serta-merta, tidak juga menelan bulat-bulat apa yang menjadi kemajuan hari ini, tapi justru memfilter dan menjadikan kemajuan teknologi sebagai salah satu jalan, salah satu jalan untuk para santri itu justru mereka menggunakan teknologi dan bisa memanfaatkan dengan baik, tidak justru ke teknologi yang lebih
kan buruk gitu ya. Dengan kata lain pondok pesantren Salafi bisa berjalan seiringan gitu ya, kalau dilihat dari Pak Haji bisa berjalan seiringan sebetulnya dan tidak pernah menolak tentang kemajuan teknologi, tapi justru berjalan beriringan mengambil manfaat dari teknologi yang sudah ada sehingga bermanfaat untuk para santri dan kemajuan pondok pesantren tersebut. Kalau dulu pernah bilang kalau itu ada sifat eksklusif dan inklusif pondok pesantren, nah sekarang justru banyak lebih inklusif ya, tidak eksklusif lagi tapi menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan di pesantren juga, tapi dengan menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada, pertahankan tradisi yang baik itu dipertahankan dan tidak menolak kemajuan yang ada hari ini itu dan memanfaatkan dan baik. Mungkin dari cukup ya. Kalau masih ada yang mau disampaikan, rasanya cukup ya. Kalau saya tidak lapar aja. Tapi ada beberapa juga yang mesti kita yang tadi di latar belakang ada problematika tentang sistem pendidikan di pondok pesantren. Yang pertama terkait kurikulum. Nah sejauh ini sepertinya bagaimana itu Pak Haji? Kemudian keterbatasan aksesibilitas, kemudian pendidikan karakter universal yang tadi yang mungkin masih eksklusif, beberapa pondok pesantren yang masih bersifat eksklusif, tidak mau menerima dari dunia luar gitu ya. Kemudian kesenjangan generasi yang masih menjadi problem di pondok pesantren, dan yang terakhir masalah pembiayaan yang cukup krusial. Biasanya di pondok pesantren cukup krusial ya, karena dari awal kan pondok pesantren itu didirikan biasanya dari masyarakat, kemudiannya mulai yang ngaji di sana juga dengan sukarela ikhlas. Nah, tapi untuk kemajuan pondok pesantren sendiri mau tidak mau kita memerlukan, kalau menurut Pak Dr. Haji kan apa money gitu ya, selain market tadi kan ada juga money yang menunjang untuk manajemen gitu ya. Tapi di pondok pesantren gitu ya, jadi harus dipikirkan juga oleh kita bagaimana solusi supaya pondok pesantren tetap bisa berjalan, jalur pembiayaan juga bisa masuk dan lain sebagainya. Ini beberapa problematika yang terjadi di pondok pesantren. Kalau sistem pendidikannya tadi sudah dijelaskan sama Pak An, ada sistem metode soroban, tonan, kemudian ada sistem hafalannya. Sampai saat ini masih cukup bisa berhasil ya, berhasil baik itu di pondok pesantren. Menurut yang lulusan pondok pesantren, ya, karena saya bukan pesantren bilang di Ramadan saya bilang. Kenapa ada anggapan masyarakat yang awam bahwa keluar dari pesantren rasa dapatnya sudah berdesu gitu. Para masyarakat pukul bawah, nah gimana itu? Ya, gimana Pak Diki? Itu bagus sebagai pimpinan polres. Iya, polres. Karena udah hanya bola. Kumala punya pengalaman ini pesantren, Pak Fikri punya pesantren. Punya pesantren Pak. Oh, jadi hanya sekolah aja ya? Iya. Itu menarik ya. Jadi ada tidak best practice ya, pengalaman terbaik ketika mengelola lembaga pendidikan yang namanya pesantren, terutama ini salafiyah kan ya. Salafiyah itu dicirikan dengan apa? Metodenya sorogan, patronan, kandungan, ya, kitabnya kitab kuning, gitu ya. Kemudian secara kelembagaan dia tidak membuka rumah kan. Ada dulu ya. What is this? Oh itu bahasanya. Mana?
Artinya pertanyaannya sudah ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah pesantren, ya dunia pesantren itu adalah dunia atau wilayah yang sangat menarik untuk diapa? Untuk dikaji, ya, baik dari segi tokoh, kelembagaan, santri, tokohnya kiai, kan gitu ya. Banyak disertasi, penelitian, banyak orang jadi guru besar karena meneliti tentang tokoh kiai, sederhanaan, karismanya, haibah, gitu ya. Haibah itu apa? Wibawa. Itu sosok kiai, gitu ya. Kemudian tentang kelembagaannya, tadi ada pesantren salafiyah, pesantren malafiyah, ada pesantren modern, ada pesantren sekarang, banyak pesantren yang berbasis teknologi, kewirausahaan, karena sudah berkembang. Kemudian menarik juga untuk diteliti pesantren itu dari aspek perilaku santri, gitu ya. Kalau kita lihat santri itu atau pesantren itu, kegiatan santrinya itu hampir berapa jam? Hampir full ya, 24 jam. Ya, coba nanti Bapak Ibu penelitian observasi di pesantren salafiyah itu dari mulai jam 3 malam subuh sudah bangun, gitu ya, sholat tahajud, kan, gitu ya. Apalagi bukan pesantren itu di mana, di Al-Hanom, almarhum pesantren apa namanya? Suryalaya, kan itu khusus orang-orang yang punya apa? Kelainan jiwa. Penyakit ini apa? Ini narkoba, kan, canduan narkoba. Itu harus apa? Ada terapi khusus malam kan? Mandi malam kan, bukan mandi kembang, mandi malam. Khusus kan, dan zikir-zikir sholat, gitu ya. Ya, ini wajib. Mereka jawab ya. Sesuatu Memang ini sensor ya. Jadi ada ritual khusus. Jadi memang apa namanya, kegiatan saat itu luar biasa ya. Saya penelitian di Manojaya itu jadwal itu sangat padat sekali ya, dari mulai jam 3 sampai jam apa namanya jam berapa, jam 11 ya, jam 12. Pokoknya di pesantren Miftahul Huda di mana? Manojaya, Tasikmalaya ya. Jadi jam 3 sudah bangun malam, persiapan tahajud, kemudian sholat tahajud, sholat subuh jamaah, sorokan, sholat duha, kemudian gerakan 10 menit, sini ada gerakan 10 menit jam 6, kemudian jam 6.45 sampai jam 30 persiapan masuk kelas. Sebab di Manojaya ini sudah semi formal, semi modern, karena memang belajarnya sudah klasikal. Di kelas-kelas ada kelas ula, ada kelas usul, ada kelas ali ya, atau ula, gitu kan. Jadi sudah di kelas-kelas, jadi semi modern. Walaupun di Manojaya ini tidak membuka lembaga pendidikan formal, ya tidak ada sekolah SMP, jadi sekolahnya mereka itu keluar. Tapi sudah semi formal karena semi modern sudah klasikal. Kemudian jam 9 udah taruh, kemudian 10 makan siang, kemudian 10.30 wailullah PS siang. Siang wailullah ya. Kemudian 11.30 persiapan sholat zuhur. Kemudian 12 sampai 30 sholat berjamaah. Kemudian 12.30 sampai 14 belajar ibtidah sanawi dan pesantren ali. Kemudian 14 sampai 15 persiapan sholat asar berjamaah. Kemudian tarkiban ya. Tarkiban itu apa? Narkib, kirab ya. Kirab di Sunda.
Hah? Ngerap ku Sunda. Sunda ya. Ngerap mah Gelas. gelas. Oh itu mah urap ya. Urap. 16, 17. Belajar lagi tidak. Tidak sana ada pula. Kemudian ya 17 jam sore, 30 18 persiapan sholat maghrib, sholat berjamaah. Kemudian kuliah makin Jalalain 18 sampai 30, 20 sholat berjamaah. Kemudian 20 sampai 21 balaghah ibtidah. Kemudian sanawi, diskusi hukum tingkat pesantren ali dan pengabdian. Kemudian menghafal bersama, istirahat malam sampai jam di sini sampai jam 4 jam ya. Itu apa namanya jadwal. Kemudian penelitian saya observasi di pondok pesantren Sadang Lebak di sini Karangkotan ya. Sadang Lebak mana? Cingade ya. Salafiyah sama. Ini Salafiyah ya, tapi di situ sudah ada kajian kewirausahaan ya, sudah diajarkan tentang kewirausahaan. So pada gentong mas kan ya, pabrik minuman gentong mas, kemudian sudah ada kewirausahaan yang lain. Nah ini sama ya, ini dari jam 4.35 sampai jam 12 malam. Sholat subuh berjamaah jam 4, zikir, pengajian qiraat, akhlakul banin ya, tentang apa? Akhlak. Kemudian kitab Mutammimah 9.30, kemudian Sulam Taufik, Tafsir Jalalain 11.30, istirahat, sholat, makan. Kemudian 14 sampai 15 Alfiyah. Kemudian kitab Bayi Nama, kita Bayi Nama ya. Kitab Bayi Nama itu kitab apa? Perjalanan Isra Mi'raj. Ya namanya kitab apa? Bayi Nama. Dardir ya, Bayi Nama. Tetapi Isra Mi'raj ya. Kemudian 15 Surah Hasan, 16 20 Yaqulu. Yaqulu itu kitab apa? Nahu ya. Sorok. Kan sama ya. Yaqulu Imriti. Kemudian kitab Tuhfatul Tulab, kemudian Ta'lim, kemudian kitab Takrib jam 17 sampai 18. Kemudian Dapoik minggunya, Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal kitab apa? Tajwid ya. Kemudian jam 80 sholat maghrib, kemudian 21 Jurumiyah, Kailani, Safina ya. Kemudian 22 istirahat. Kemudian jam 22 ini membuat bandrek. Nah, ini kewirausahaannya ya, jadi karena ada pabrik apa di situ Gentong Mas dan teman itu sampai ke 23 provinsi kalau tidak salah. Masyarakatnya Pak. Alhamdulillah salah Iya, rekam. nah kalau di penelitian saya lagi di pesantren Darul Arqam, karena ini sudah apa modern ya, sudah modern, itu ada jadwal pelajaran kompleks Darul Arqam. Di samping apa namanya belajar kitab ya, kitab khusus ya yang dikarang oleh apa namanya, ada yang ustadz dari perserikatan, kemudian juga ada kajian-kajian yang lain. Jadi itu menarik untuk diteliti. Ya, maka banyak ya peneliti-peneliti dari Indonesia, bahkan dari Barat ya, dari Jepang, dari Eropa itu meneliti tentang pesantren. Jadi menarik untuk diteliti. Nah, memang kelemahan pesantren itu ada kelemahan dan ada kekuatan, gitu ya. Kelemahannya apa? Dulu sudah kita bahas ya. Kelemahannya apa? Kalau pesantren Salafiyah, kalau dulu kurang inklusif kan ya, eksklusif. Kalau sekarang sudah mulai kan. Penelitian saya di Manado itu, walaupun pesantrennya Salafiyah, tapi memang sudah semi modern ya. Manajemennya sudah manajemen mutu. Jadi begini. Jadi dalam rangka apa namanya kepemimpinannya itu sudah ditata, dikelola sedemikian rupa. Jadi ada dewan masai, dewan kiai, kemudian dewan kiai itu ada anak ajengan ya, ajengan Abah Fayed, kemudian mantu juga, kemudian juga santri senior itu diangkat sebagai dewan kiai, gitu ya. Yang selama ini kalau dulu kan pesantren Salafi itu harus dari keluarganya, tapi kalau di pesantren apa namanya itu
bukan hanya dari keluarga dekat, ini pokoknya santri yang sudah senior ya itu diangkat sebagai dewan kiai. Kemudian juga kalau melihat perkembangan Manojaya itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi alumninya pun itu kemana-mana, bahkan mempunyai cabang pesantren hampir di tiap daerah ya. Ada 1000 cabang pesantren Miftahul Huda. Namanya kan pakai Miftahul Huda 1 sampai berapa kan gitu ya. Kemudian ada alumninya itu kumpulan apa? Himpunan Hamidah apa namanya? Miftahul Huda 1 Huda. Itu yang membuat kekuatan pesantren di Manojaya ya. Sampai saat ini pesantren Manojaya itu masih banyak lah, 3.000 ya, 3.000. Padahal kan itu salafiyah ya, semi modern. Dari aspek tanahnya juga luas, ya 8 hektar. Kemudian tadi memang di bawah yayasan namanya Yayasan Miftahul Huda. Nah ini Bapak Ibu kekuatan salafiyah. Memang dulu pernah sampaikan kelemahan pesantren salafiyah itu terlalu manut kepada Pak Kiai, gitu ya. Sebab ada di dalam kitab Ta'lim al-murid amama syekh kal mayyit indal wasir, gitu ya. Ada kan ini di dalam Ta'lim. Jadi mas saking kiai santri itu harus turut manut. Al-murid amama syekh kalimayyit indal ghosir. Ya, jadi murid santri di depan guru itu seperti apa? Seperti mayit di hadapan orang yang memandikan ya. Jadi di satu sisi memang itu kita terima ya, memang harus takzim terhadap guru. Tetapi kan sekarang sudah terbuka dunianya, inklusif, dunia sudah multi multidisiplin kan. Jadi multidisiplin. Jadi ya artinya sudah terbuka era globalisasi, modernisasi. Ada lagi ungkapan di dalam Ta'lim juga, ana Abduman man 'allamani walau harfan wahidan. Abduman Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba man 'allamani, dari orang yang mengajarkan kepadaku walau harfan wahidan, walaupun satu huruf. Jadi satu huruf mengajarkan a, ba, ta, itu kita harus kita sebagai hamba ya. Kiai yang mengajarkan satu huruf itu adalah seorang yang harus dihormati walaupun satu huruf, gitu ya. Di satu sisi memang itu kita akui, tapi di sisi lain sekali lagi dunia ini sudah terbuka, gitu ya. Apalagi sumber-sumber ilmu kan tidak cukup sekarang, tidak satu lagi kan, gitu ya. Sumber ilmu itu berbagai sumber kita bisa dapati, gitu ya. Nah oleh karena itu sekali lagi memang pesantren harus melakukan transformasi ya, perubahan baik secara kelembagaan, kemudian juga keilmuan dan juga kecakapan, ya, kecakapan hidup, supaya nanti lulusan pesantren itu bukan hanya dia mampu mengetahui tentang agama, tafakuh bidin, tetapi di samping tafakuh bidin juga tafakuh bin dunia. Ya, landasan teologis kenapa muncul pesantren itu tadi At-Taubah ayat 122 ya, walau lana fa'min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin, gitu ya. Walau lana faro
Walau lana faramin kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fiddin. Awalnya apa? Surat 16 ayat 2. Tidak sepatutnya semua berangkat perang. Ayat pertamanya apa ya? Atau ayat 122. Wa makana liyanfiru kafah. Terus falau dari apa? Qa'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nah itu liyatafaqahu fiddin. Jadi harus ada orang yang paham terhadap agama, gitu ya. Itu landasan teologis kenapa muncul pesantren, gitu ya. Apalagi penelitian saya di pesantren Darul Arqam, saya penelitiannya di 3 pesantren ya, Manunjaya, Sadang Lebak, juga pesantren Darul Arqam. Darul Arqam itu pesantren sudah modern karena boarding school, gitu ya. Kemudian yang kedua landasan teologisnya adalah surat Fatir ayat berapa? 28. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha. Jangan salah bacanya, saya dulu pernah dengar ada seorang kiai yang bacanya kurang benar. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Berarti Allah yang takut kepada harusnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama, gitu ya. Itu landasan teologis ya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW sesungguhnya Allah tidak mencabut innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min sudur. Biqabdil ulama illa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut menghilangkan ilmu dari manusia dengan sekaligus, tetapi Allah mencabut siapa? Atau mencabut menghilangkan dengan kematian para ulama. Sehingga hatta la yabqa aliman ya. Sehingga apabila seorang alim sudah tiada, kemudian manusia orang-orang itu akan mengangkat para pemimpin yang jahat, orang bodoh, jahil. Jangan sampai ada di dunia ini pemimpin diangkat pemimpin yang jahil, tidak berilmu, gitu ya. Maka kita pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang punya tugas mandat menghasilkan ulama-ulama, gitu ya. Jangan sampai orang bertanya kepada pemimpin yang bodoh. Akhirnya Lalu mereka bertanya, akhirnya mereka memberi fatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan, gitu ya, sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu dari ayat tadi hadis bahwa lembaga pendidikan Islam itu sangat punya kontribusi yang penting di dalam mencetak kader-kader ulama. Pesantren sekarang juga ada berafiliasi kepada banyak ya ormas-ormas di bawah Muhammadiyah, di bawah NU, di bawah Persis dan juga yang lain. Sekarang juga para pengusaha itu sudah mendirikan pesantren yang punya uang, gitu ya. Jadi punya siapa? Yusuf Kala atau pokoknya Al-Masum kan itu pengusaha kan, pesantren. Kemudian siapa di Bandung? Ya Al-Masum ya. Kemudian di Jakarta kan banyak. Jadi pengusaha-pengusaha yang berduit, kemudian dia mewakafkan, kemudian mendirikan pesantren. Ya. Sebab sudah disamping untuk transfer ilmu tanpa pembidin juga ada investasi kan, sekarang mau pendidikan juga investasi ya. Artinya mendapatkan benefit juga gitu ya. Tetapi di dalam pendidikan bahwa keuntungan itu harus digolangkan ya, dipakai lagi untuk pengembangan pendidikan.
Jadi itu Bapak Ibu pesan itu sekali menarik, apalagi sekarang pemerintah sudah apa? Sudah memfasilitasi dan merekognisi, ya, merekognisi keberadaan apa pesantren, memfasilitasi dan merekognisi. Merekognisi itu mengakui dengan adanya undang-undang tadi nomor berapa? 18 tahun 2019 tentang apa? Pesantren. Di situ ya kan diatur nanti kan dananya juga dari anggaran kan APBN ya. PBA, PBD, kemudian APBN, kemudian juga masyarakat ikut dilibatkan. Kemudian di undang-undang itu juga sekarang diatur penjaminan sistem penjaminan mutu pesantren, ada dewan masyayikh gitu ya. Jadi sudah kuat sebetulnya ya lembaga pendidikan pesantren. Tinggal sekarang kita bisa bisa mengelola, bisa memanage sedemikian rupa sehingga pesantren menjadi lembaga yang tidak lagi dicap sebagai lembaga pendidikan yang kelas 2 gitu ya, atau terpinggirkan ya, dulu terpinggirkan, tapi menjadi lembaga yang memang bisa berkompetisi, beradaptasi dan juga merespon perkembangan zaman ya. Jadi tidak banyak nanti pesantren. Kita nanti pesantren mana rencana sudah ada tidak? Belum. Belum ya. Itu Pak ada rekomendasi Bapak jadwalkan ya. Yang dekat saja yang bisa pulang pergi. Dulu kita sudah ini ke mana itu Sumedang dekat. Sumedang ada yang bagus. Ada Sumedang juga ya. Sumedang terlalu dekat atau terlalu jauh? Ya antara Sumedang Kuningan Cirebon ya. Yang bisa ini Kuningan ada. Coba ini supaya nanti kita tidak hanya berbicara secara teoretik saja, tetapi ukuran bagusnya seperti apa Pak? Biar kita bisa searching. Ukuran bagusnya itu pertama kan berarti santrinya besar ya. Santrinya banyak. Ya, berapa ya Pak? Ukuran banyak Pak? Berapa jumlah 1000 atas? Kalau ada teori bahwa disebut pesantren besar itu 500 ke atas ya, atau 1000 gitu kan. Itu sudah disebut pesantren besar. Kalau 500 ke bawah, 200 pertengahan. Kalau 150 itu pesantren kecil. Kalau tidak ada pesantren itu bubar. Jadi itu mungkin ya. Jadi 500 ke atas 1000 itu dikatakan pesantren besar. Ya, jadi dari jumlah kuantitas santri. Kemudian dari prestasi kan. Ya, itu bisa dilihat bahwa dia itu pesantren besar. Prestasi prestasi santrinya. Kemudian pokoknya ada materi-materi yang memang berbeda dengan selama ini kita jadi bukan hanya pesantren itu bukan hanya kitab kuning, tapi kajian-kajian yang lain. Ya, jadi saya kira perlu kita observasi ke lapangan untuk menggali best practice pesantren yang ada di Jawa Barat saja. Kalau di Jawa Timur banyak. Waktunya kapan Pak? Waktunya kapan? Pak terlampau saya ikut mau setelah UTS atau sebelum UTS ya itu silakan tes. Kalau nanti pokoknya kendaraan nanti yang kampus bisa nanti saya akan ini ke waktunya Pak di pas perkuliahan atau di luar perkuliahan? Bagusnya masih di perkuliahan ya. Sebelum UAS lah gitu. Sebelum UAS atau setelah UAS? Sebelum kan harusnya sebelum UAS. Masih ini. Maksudnya kan antara Jumat Sabtu itu apakah di waktu efektif? Di luar. Di luar. Berarti Minggu kan? Kan Bapak kan kalau Senin sampai Kamis kan bekerja kan? Berarti Sabtu Minggu Pak pulang kuliah. Sabtu Minggu ya 2 hari. Atau Minggu malam gitu. Minggu subuh berangkat kan gitu ya. Malam Minggu sampai Minggu malam. Atau pokoknya cari hari merah bisa kan? Ya. Saya kira itu saja informasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan mau ini. Hah? Di scan deh, Pak. Oh, scan. Enggak, soalnya stoknya masih ada itu dari penerbit. Silakan ya, nanti KM Pak ini. Indonesia-nya Pak. Ya, Berapa? kalau di penerbitnya 67, tapi diskon silakan berapa? 50 dipaskan 50 ya. Siap. Ini hasil penelitian saya di 3 pondok pesantren tadi ya, Darul Arqos, kemudian apa? Manarujana dan apa namanya seperti ya. Oke Pak Haji, ada ayat ini jangan Bagikan lah Pak Haji. Oh, jangan dibagikan lagi Pak. bagikan dalam ayat. Ya. Kami ingin Bapak. Untuk UTS nanti juga ada bahannya di sini. Ya. Yang teman Bapak Pak. Karena Karena